Halo semuanya, perkenalkan kami adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang sedang melaksanakan studi di jurusan Sistem Teknologi Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan salah satu topik yang ada di query processing yaitu block nested loop join. Jadi block nested loop join ini mempunyai bisa dibilang saudara yaitu nested loop join biasa. Nah, jadi di block nested loop join ini perbedaannya adalah bahwa relasi itu diproses secara per blok bukan per tuple. Jadi basisnya adalah blok bukan basis tuple. Nah, kemudian seperti yang disebutkan sebelumnya, block nested loop join ini adalah variasi dari nested loop join di mana setiap blok dari relasi inner dipasangkan dengan setiap blok dari relasi outer. Dari pasangan blok tersebut, setiap tuple di satu blok akan dipasangkan juga dengan tuple di blok yang lain untuk mengenerate semua pasangan di tuple. Semua ini dilakukan untuk menambah efisiensi saat mengakses blok. Jadi, berikut adalah algoritma untuk block nested loop join. Jadi, pertama-tama, seperti yang disebutkan sebelumnya, kita akan membandingkan setiap tuple yang ada di outer relation dengan tuple yang ada di inner relation. Nah, kita akan memasangkan kedua tuple tersebut satu persatu. Nah, dengan begitu kita harus membawa blok outer ini ke dalam memori dan begitu juga dengan blok inner relation. Setelah itu, setelah kedua blok dibawa ke memori, kita akan membandingkan mulai dari tuple pertama dari outer relation dengan tuple yang ada dengan setiap tuple yang ada di inner relation. Dan jika mereka menemui sebuah kondisi di mana mereka bisa dipasangkan, mereka akan dipasangkan. Nah, jika kita melihat dari cost, perbedaan utama antara block nested loop join dengan nested loop join bisa dilihat dari worst case, di mana setiap blok di relasi inner S hanya dibaca sekali untuk setiap blok dari relasi outer, di mana di nested loop join ini setiap blok dari relasi inner S dibaca sekali untuk setiap tuple dari relasi outer. Oke, kita masuk ke worst case-nya. Jadi, pada worst case ini diasumsikan bahwa buffernya itu bisa menyimpan satu blok dari tiap relasi. Nah, dengan BR dan BS itu jumlah dari blok yang berisi tuple R dan S ya. Jadi, total transfer bloknya itu BR dikali BS ditambah BR. Kenapa? Karena BR itu kan dibaca satu kali aja, dan BS-nya itu dibaca sebanyak BR kali, sehingga BR dikali BS tambah BR. Nah, jadi untuk setiap relasi inner yang di scan itu dibutuhkan satu kali seek, dan relasi outernya itu di scan juga satu kali seek per blok gitu, sehingga bisa total seek-nya itu 2 dikali BR. Lanjut, base case. Nah, base case ini terjadi apabila inner relation-nya itu bisa disimpan semua ke main memory atau RAM, sehingga nanti total transfer block-nya itu hanya BR tambah BS saja, dan total seek-nya itu 2 kali. Seperti yang terlihat di PPT, jika terjadi kasus di mana kedua relasi tidak pas masuk ke dalam memori, proses akan berjalan dengan lebih efisien jika yang digunakan untuk relasi outer dan adalah relasi yang lebih kecil ukurannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Misal, di sini di slide ada jumlah record dari student itu sebanyak 5.000 tuples, lalu jumlah blok dari student itu sebanyak 100, jumlah
tuples dari text itu Texas ya maksudnya, itu 10.000, dan jumlah blok dari teks itu 400. Dan diketahui juga bahwa author relationnya itu R student dan S Texasnya. Oke, BR-nya 100 dan BS-nya 100. Maka gimana hitungnya? Next, jadi ini worst case-nya itu seperti tadi rumus yang sudah ada, 100 dikali 400 ditambah 100, karena setiap bloknya ini, blok BR itu kan setiap dia ngecek ke BS-nya, dia ngecek keseluruhan, sehingga BS-nya itu 400 dikali 100 ya, BR kali BS ya, sehingga blok transfernya 40.100, dan 6-nya itu 2 dikali BR, yaitu 200. Nah, base case-nya blok transfernya itu BR tambah BS, karena dia bisa disimpan ke memori gitu, inner relationnya. Jadi 100 tambah 400 yaitu 500, dan 6-nya sebanyak 2 kali. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang bisa meningkatkan performa block nest loop join. Pertama, performa akan lebih baik jika atribut join pada natural join atau equi-join menghasilkan key pada inner relation. Kedua, dibandingkan menggunakan jumlah disk block sebagai blocking unit, kita bisa menggunakan jumlah kapasitas terbesar memori untuk blocking unit. Hal ini mengakibatkan adanya cukup ruang untuk buffer di inner relation atau outer relation. Metode ini dapat mengurangi jumlah scan pada inner relation dari BR menjadi BR per M-2, sehingga persamaan blok transfer dan 6 menjadi seperti berikut. Untuk blok transfer, BR per M-2 dikali BS plus BR. Untuk 6, 2BR per M-2. Tentu sangat berbeda dengan metode normal. Contohnya terdapat kasus seperti berikut. Terdapat uraian M sama dengan 4, BR sama dengan 100, BS sama dengan 400. Nah, jika menggunakan metode biasa, kita mendapatkan BR dikali BS plus BR, yaitu persamaan untuk mencari normal blok transfer, sama dengan 100 dikali 400 ditambah 100, yaitu 40.100. Nah, sedangkan jika menggunakan kapasitas terbesar memori, hasilnya menjadi BR per M-2 dikali BS plus BR, yaitu 50 dikali 400 ditambah 100. Sehingga hasilnya adalah 20.100 untuk jumlah blok transfer. Hasilnya menjadi setengah dari normal blok transfer. Nah, ada dua hal selanjutnya yang dapat memperbaiki performa block nest loop join. Yang pertama, pindai atau scan inner loop ke depan dan ke belakang secara bergantian. Karena dengan begitu, data yang terdapat di buffer dapat digunakan kembali untuk operasi selanjutnya, sehingga mengurangi jumlah disk akses yang dibutuhkan. Terakhir, jika terdapat indeks pada atribut join di inner loop, kita dapat menggunakannya untuk menggantikan file scans, sehingga mendapatkan pencarian indeks yang lebih efisien. Sekian untuk bagian performance improvement.